dokter gigi muda yang bertugas pada hari ini. Ibunya saya mau mengkonfirmasi dulu ya Bu untuk identitas ibu. Ini dengan Ibu Dini, usia 35 tahun, alamatnya di Cimuti ya Bu ya, benar? Kemudian ini ada nomor telepon ibu yang ini ya Bu ya? Iya, betul. Oh ya, ibu pekerjaan sehari-hari apa Bu? Kebetulan saya ibu rumah tangga, Dok. Oh gitu, ibu di Cimuti ya Bu? Iya, betul, di Cimuti, Dok. Oh gitu. Selanjutnya saya boleh tahu mengenai keluhan yang ibu rasakan? Ya, gigi saya terasa kotor, Dok, di gigi yang bagian bawah. Di bagian bawah sebelah luar atau sebelah dalamnya? Di dalamnya, Dok. Oh di dalamnya. Sudah berapa lama Bu? Kira-kira kurang lebih setahun, Dok. Oh sudah setahun. Di area giginya apakah ada keluhan Bu? Misalnya di gusinya? Nah, betul, Dok. Di gusi itu kelihatan sedikit membengkak, terus juga kalau sudah sikat gigi, nah giginya itu suka berdarah, Dok. Oh begitu ya Bu. Jadi kalau misalnya sikat gigi berdarah. Ya, kalau terlalu kencang gitu menyikat giginya, suka keluar darah, Dok. Oh, apakah itu kalau misalnya makan suka berdarah juga Pak? Tidak, Dok. Tidak. Kalau misalnya sedang menstruasi, apakah keluhannya itu muncul, misalnya memperparah itu? Tidak, Dok. Oh tidak, kalau misalnya makan tidak ya? Ya. Oh iya Bu, apakah ada yang memperingan keluhan ibu Bu? Tidak ada, Dok. Tidak ada ya? Ya. Oh iya, ibu sebelumnya sudah mengonsumsi obat-obatan begitu Bu, misalnya untuk keluhan yang ibu rasakan atau keluhan lain? Tidak ada, Dok, yang tidak mengkonsumsi obat. Baik Bu, berarti ibu tidak mengonsumsi obat apapun ya Bu ya? Iya, betul, Dok. Oke. Selain itu apakah saat makan atau minum atau beraktivitas apapun sehari-hari ada yang terganggu tidak ya Bu? Iya, Dok, terganggu ketika makan suka terselip di gigi bagian bawah yang depan. Oh tersulit. Iya. Oh iya, maaf Bu kalau boleh tahu apakah ibu merokok, minum alkohol atau menjadi? Tidak, Ibu. Oh tidak ya, alhamdulillah. Kalau misalnya menyikat gigi ibu kapan saja Bu? Biasanya saya 2 kali sehari, Dok, setiap mandi pagi dan juga mandi sore. Mandi pagi dan mandi sore. Iya. Kalau ibu pakai sikat giginya yang seperti apa Bu, yang lurus? Iya, betul, Dok, yang lurus, terus juga bulu sikatnya itu yang medium yang ada di tulisan kemasannya. Oh, bulu sikatnya yang medium. Iya. Selain sikat gigi dan pasta gigi, apakah ibu memakai alat bantu kebersihan mulut lainnya Bu? Tidak, Dok. Tidak ya. Ibu, saya boleh tahu kalau misalnya ibu menyikat gigi seperti apa, bisa diperagakan ya Bu? Ya. Ini ada giginya, ibu bisa gimana cara ibu sikat gigi? Ini, Dok. Ini terus gini. Oh, jadi kalau di bagian depan ibu ke atas ke bawah Iya, gitu ya? kalau yang pinggir ini. Oh iya. Terima kasih Bu. Iya. Ibu kalau setiap hari pakai pasta giginya yang berfluoride atau tidak ya Bu? Iya, Dok, mengandung fluoride. Oh iya. Ibu sebelumnya pernah pergi ke dokter gigi atau ke dokter umum untuk periksa suatu keluhan atau penyakit? Belum, Dok, belum pernah ke dokter umum maupun ke dokter gigi. Karena selama ini saya merasa sehat-sehat aja, Dok. Oh begitu. Ibu berarti tidak memiliki riwayat penyakit lain ya Bu ya? Iya, Dok, alhamdulillah tidak. Penyakit jantung seperti itu, diabetes, tekanan darah tinggi tidak ya? Tidak, Dok. Oh ya baik. Ibu kalau dari keluarga apakah memiliki keluhan penyakit? Tidak, Dok, tidak ada penyakit turunan dari keluarga. Oh iya. Baik Bu, kira-kira Ibu harapan datang ke sini apa Bu? Ya, saya ingin ini, Dok, perawatan gusi yang membengkak dan juga kotor gigi saya itu biar nggak kotor gitu, Dok. Oh baik, kalau misalnya sudah saya simpulkan itu karena Ibu punya keluhan gigi kotor dan gusi bengkak ya Bu. Iya, dan juga berdarah, Dok. Oh iya, dan juga berdarah saat menyikat gigi ya Bu ya. Baik, sebelumnya saya kalau begitu saya ingin memeriksa kesehatan Ibu, baik itu secara vital Ibu ya, nanti di tes tekanan darah tinggi dan lainnya, dan juga untuk pemeriksaan di rongga mulut Ibu ya Bu ya. Ya, baik, Dok. Ya, silakan ke kursi dental ya Bu. Ya.
Sekarang saya akan menunjukkan pemeriksaan intraoral gingiva. Intraoral gingiva yang normal itu dilihat dari bentuknya secara visual. Warnanya juga coral pink, konsistensinya kenyal, permukaannya kasar, kemudian tidak ada resesi, bentuk interdental papilanya runcing, dan juga dapat dilakukan dengan pitting test. Pitting test itu adalah uji dengan cara menekan jaringan menggunakan instrumen yang tumpul atau dengan menggunakan ujung bagian bawah dari instrumen. Kemudian, instrumen menekan jaringan secara lembut. Apabila kembali dalam waktu singkat, maka gingivanya normal. Apabila tidak kembali dalam waktu singkat, gingiva mengalami inflamasi atau disebut juga pitting test positif. Selanjutnya adalah pemeriksaan Stillman-Claves dan juga McElvestone negatif. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan stippling atau pemeriksaan dengan melihat tekstur yang ada pada jaringan gingiva. Permukaan yang normal itu permukaan seperti kulit jeruk. Pada gingiva yang mengalami inflamasi, maka stippling menjadi hilang atau stippling negatif. Pemeriksaan gingiva yang akurat dapat dengan cara mengeringkan gingiva dengan kain kasa atau cotton roll. Adanya saliva dapat menghambat pemeriksaan. Selain pemeriksaan gingiva, pemeriksaan intraoral juga dengan pemeriksaan giginya, yaitu tes perkusi. Tes perkusi yaitu pada gigi dengan cara mengetuk bagian gigi dengan ujung sonde tanpa tekanan. Apabila tidak ada kelainan, maka tes perkusi negatif. Selanjutnya juga ada tes mobility. Pemeriksaan mobilitas gigi dapat menggunakan dua gagang instrumen yang diletakkan pada permukaan gigi sisi labial atau bukal dan sisi lingual atau palatal. Bisa juga menggunakan satu gagang instrumen yang diletakkan pada permukaan bagian labial atau bukal gigi dan ujung jari telunjuk yang diletakkan pada sisi lingual atau palatal. Gigi digerakkan secara horizontal ke arah labial atau bukal dan palatal atau lingual. Juga dapat diukur arah vertikal dengan menekan bagian oklusal gigi dengan menggunakan gagang instrumen ke arah apikal. Pemeriksaan gigi juga dapat dilakukan dengan melihat apakah ada kontak prematur maupun faset permukaan seperti adanya atrisi. Pada kasus ini terdapat atrisi pada gigi 31 dan 41 dengan adanya kontak prematur. Dan pada gigi anterior rahang bawah gigi-giginya tidak beraturan. Selanjutnya, penilaian plak. Penilaian plak dapat digunakan plak index simplified O'Leary. Pertama-tama, pemeriksaan dilakukan setelah semua permukaan gigi diwarnai oleh disclosing agent. Kemudian, permukaan dilihat pada 4 permukaan, yaitu permukaan distal, facial, mesial, dan juga palatal. Apabila terdapat pewarnaan plak pada permukaan tersebut, maka dikatakan positif. Perhitungannya adalah jumlah permukaan yang terdapat perwarnaan plak dibagi dengan seluruh permukaan plak yang diperiksa dikali dengan 100%. Pada kasus ini, untuk pemeriksaan plak ditemukan pada seluruh regio rahang atas dan rahang bawah. Juga terdapat kalkulus pada area leher gigi di bagian bukal 16, 12, 11, 26, 36, dan 46, serta lingual gigi 36 dan 46, serta menutupi sebagian besar bagian lingual gigi anterior rahang bawah. Selanjutnya adalah pemeriksaan bleeding on probing. Insersi probe ke dasar poket dapat menyebabkan perdarahan jika terdapat inflamasi gingiva, atrofi epitel poket, atau ulcerasi. Bleeding on probing dapat menjadi tanda awal inflamasi selain perubahan warna gingiva. Tapi perubahan warna juga bisa terjadi tanpa disertai bleeding on probing. Pemeriksaannya dapat menggunakan probe periodontal seperti probe William. Probe William seperti ini. Pemeriksaan dilakukan dengan memasukkan probe ke dasar poket, perlahan-lahan digerakkan ke arah lateral sepanjang dinding poket. Perdarahan dapat terjadi setelah probe diangkat atau dapat tertunda beberapa detik. Oleh karena itu, penilaian perlu dilihat ulang setelah 30-60 detik. Penilaian BOP dilakukan pada 4 permukaan gigi, permukaan mesial, permukaan distal, permukaan bukal, dan juga permukaan lingual. Yang dinilai apakah probing menimbulkan pendarahan atau tidak. Tingkat keparahan gingivitis dapat dinyatakan dalam persentase dengan perhitungannya
BOP sama dengan number of bleeding sites dibagi dengan number of sites evaluated dikali dengan 100. Pada kasus ini terdapat BOP positif pada distal gigi 32, 42 berkisar 4-5 mm. Bu, jadi alhamdulillah sudah kita periksa dan hasilnya memang benar ya Bu, di mulut ibu itu ada plak dan juga karang gigi dan juga gusinya membengkak ya Bu ya. Nah, namanya itu adalah gingivitis atau peradangan gusi disertai dengan adanya plak dental Bu. Wah, banyak sekali ya dok yang bermasalah. Kira-kira penyebabnya apa ya dok? Nah, untuk penyebabnya bisa jadi karena adanya bakteri dan juga sisa-sisa makanan yang masih tersisa. Karena hal itu kan harus kita kan makan sehari-hari. Nah, itu tentunya harus dibersihkan dengan langkah-langkah yang benar. Oh, begitu ya dok. Nah, kira-kira perawatan yang harus saya lakukan apa ya dok? Ya, untuk perawatannya saya sarankan ibu dibersihkan dulu plak dan juga karang giginya ya Bu ya. Nah, kemudian nanti saya akan mencontohkan bagaimana memelihara kesehatan atau kebersihan gigi mulut yang baik untuk di rumah ya Bu ya. Boleh dok. Nah, Ibu kalau misalnya setuju saya bersihkan karang giginya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana tujuannya, prosesnya, dan juga manfaatnya, kemudian efek sampingnya Bu ya. Iya dok. Nah, karena Ibu sekarang sudah setuju ya untuk dilakukan perawatan, Ibu bisa tanda tangan di sini ya Bu ya. Sini ya dok. Iya. Baik, oleh karena itu kita bisa lakukan perawatannya sekarang ya Bu. Iya dok. Baik Bu, karang giginya sudah saya bersihkan. Nah, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana memelihara kebersihan gigi mulut yang baik untuk di rumah ya Bu ya. Iya dok. Nah, jadi di rumah itu Ibu bisa mengikat gigi. Tadi Ibu mengikat giginya kan atas bawah. Iya. Itu saya sarankan karena itu kurang tepat ya Bu. Yang baik adalah bulat-bulat. Nah, bagian atas bulat-bulat seperti itu, menyeluruh bagian bulat-bulat. Dalamnya itu dicungkil saja ya Bu, ke atas ke bawah. Seperti itu ya Bu. Ibu sudah saya berikan penjelasannya. Apakah sudah dimengerti Bu? Iya dok, mengerti. Baik Bu, jadi Ibu rajin-rajin untuk menjaga kebersihan gigi mulut Ibu ya di rumah ya. Iya baik dok. Nanti Ibu kontrol 1 minggu dan juga 1 bulan berturut-turut untuk saya lihat progresnya Bu ya. Baik dok. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada dok. Sudah dimengerti ya? Iya dok. Terima kasih banyak Ya, dok. sama-sama.